Bu. Selamat malam. Apa benar ini dengan Ibu Sri Hartati? Ya betul. Baiklah, di sini tadi kita sudah melakukan pengukuran tekanan darah yang dimana dulu Ibu memiliki riwayat hipertensi ya? Iya betul. Kalau boleh tahu, tekanan darah Ibu yang paling tinggi berapa ya? 190 per 110. Kalau yang paling rendahnya berapa? 140 per 90. Oke, tadi kita dapat di 137 ya. Ya. Kalau saya boleh tahu juga, Ibu udah berapa lama menderita hipertensi? Waduh, udah lama sekali. Sudah belasan tahun sih. Oke, dulu Ibu awal-awal hipertensi, Ibu tahu nggak itu gejalanya? Ya, gejalanya seperti sakit kepala, sulit tidur, kemudian jantung berdebar-debar, rasa gelisah selalu sehingga mata sulit dipejamkan walaupun itu malam. Baiklah, di sini saya boleh berbagi sedikit informasi tentang hipertensi. Apakah Ibu bisa menerimanya? Ya, silakan. Oke. Yang pertama, gejala hipertensi seperti yang Ibu sebutkan tadi, ada sakit kepala, kemudian ada gelisah atau insomnia ya, kemudian ada jantung berdebar, semuanya Ibu rasakan. Iya betul. Terus ada penglihatan kabur. Agak Oke. Kemudian sakit di dada ada nggak? ada kadang-kadang nyeri sehingga buat kita terkejut kadang-kadang. Oke. Kemudian mudah lelah. Ibu mudah lelah. Iya betul sekali. Oke. Kemudian di sini saya akan membahas tentang penyebab hipertensi. Yang pertama ada merokok, tapi Ibu nggak merokok kan? Tidak. Oke. Kemudian ada konsumsi garam yang berlebih. Ibu suka makanan yang asin atau enggak? Tidak juga, selama-lamanya tidak juga. Oke. Kemudian ada berat badan yang berlebih. Kalau saya lihat postur tubuh Ibu agak sedikit berisi ya. Iya. Sepertinya itu yang menyebabkan. Yang keempat ada diet rendah serat. Kemudian yang kelima kurang aktivitas fisik. Kalau akomodasi fisik sih sepertinya cukup. Tapi kalau olahraga yang teratur benar-benar mungkin juga enggak. Kemudian konsumsi alkohol enggak ya? Ya, Ibu kayaknya sering stres ya. ya. Apabila ada pikiran yang mengganggu sehingga terpikir terus-menerus membuat saya seperti itu. Kemudian di sini ada pencegahan hipertensi ya. Yang pertama, Ibu harus memenuhi gizi seimbang seperti makanan apa itu namanya? Sayur-sayur, buah-buahan, terus garamnya dikurangin lagi ya. Per hari itu sekitar 1.500 mg atau 1 sendok teh. Kemudian gulanya juga dikurangin. Kemudian makan lemak. Ibu suka makanan lemak? Waduh, itu makanan kesukaan saya. Kayak rendang, sate dan sebagainya. Dikurangi ya Bu ya. Kemudian ada mempertahankan berat badan. Seharusnya untuk berat badan ini lingkar pinggang yang normalnya sih untuk pria ada di kurang dari 90 cm dan wanita ada kurang dari 90 cm. Kalau Ibu berapa ya? 100 lebih kayaknya. Harus diturunkan lagi ya kalau bisa ya. Saya coba ya. Kemudian harus olahraga yang teratur Bu. Stop merokok atau menghindari asap rokok ya. Kalau ada orang merokok, Ibu harus segera menghindar. Kemudian ada yang apakah Ibu mengkonsumsi obat teratur dari dokter? Iya, Setiap kali dikasih obat, Ibu habiskan. Kalau Ibu udah merasa nggak enak, kayak pusing atau gelisah, itu Ibu ke dokter atau gimana? ke dokter. Ya. Terus Ibu yang terakhir itu pencegahannya ada mengukur tekanan darah secara rutin, kemudian mengukur gula darah Ibu sering. Gula darah sih tidak terlalu sering, tapi normal-normal saja. Kemudian kalau tekanan darah itu Ibu berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali?
minimal setengah bulan sekali. Ibu ke dokter terus. Iya. Kalau nggak ada gejala juga ibu ke dokter. Kalau boleh tahu, ibu kontrol tekanan darah itu secara rutin sejak kapan sih? Sejak awal terkena hipertensi atau ada hal yang membuat ibu itu mau kontrol terus? Sejak awal saya memang selalu kontrol. Lalu kalau sudah agak membaik, saya rasakan bahwa saya agak baik-baik saja, saya hentikan dulu. Begitu ada gejala yang tiba-tiba saya ke dokternya rutin lagi. Oke. Nah di sini saya mau ngasih tahu sama ibu nih, ada komplikasi yang penyakit yang akan timbul lewat atau yang berkomplikasi jika hipertensi ini nggak ibu cegah gitu, atau nggak kayak ibu biarin aja. Yang pertama itu ada penyakit jantung. Hipertensi dapat menyebabkan stroke ya bu. Ya, saya takut itu. Iya. Terus ada kerusakan pada ginjal juga bisa rusak karena hipertensi ini. Kemudian yang ketiga ada kerusakan retina kayak mata kabur tadi yang tadi ibu penglihatan kabur, bukan matanya yang kabur ya. Terus yang keempat ada penyakit pembuluh darah, tapi kelima gangguan saraf kayak sakit-sakit di badan ibu sering. Terus keenam itu ada gangguan otak. Terus di sini saya akan memberitahu ibu ada makanan-makanan apa saja yang nggak boleh dikonsumsi sama penderita hipertensi. Ibu dengar ya, yang pertama ibu harus menghindari garam seperti yang saya sebutkan tadi, minimal per hari itu berapa? Kalau ibu masih ingat 1000 miligram. 1.500 mg per hari ya, atau 1 sendok teh. Kemudian yang kedua adalah ibu harus menghindari gula. Kenapa pasien hipertensi harus mengurangi atau menghindari gula? Karena gula dapat menyebabkan obesitas atau kegemukan, yang mana obesitas ini menjadi salah satu pemicu atau salah satu apa itu namanya? Kalau orang obesitas ini resikonya itu lebih tinggi untuk terkena hipertensi ya. Yang keempat itu ada hindari makanan berlemak, karena lemak dapat menyebabkan kolesterol jahat yang akan memicu peningkatan perkembangan penyakit jantung. Ibu harus kurang konsumsi lemak ya bu ya. Sulit sekali. Ada yang mau ibu tanya sama saya? Apakah ada makanan khusus misalnya yang dilarang atau yang dihindari oleh penderita hipertensi seperti saya misalnya? Kalau daging-dagingan bagaimana ya? Kalau daging-dagingan seperti daging kambing, contohnya daging sapi itu maksud ibu? Iya. Sebenarnya kalau apa itu menurut beberapa penelitian, sebenarnya daging itu bukan pemicu utama dalam penaikan tekanan darah. Tapi jika daging itu udah dimasak, nanti yang zat garam kayak kecap gitu itu bisa meningkatkan tekanan darah. Tapi bukan dari dagingnya ya bu. Oh gitu ya. Bukan dagingnya. Sering kan orang bilang kalau makan daging kambing itu bisa hipertensi. Padahal bukan salah dagingnya, tapi salah cara masaknya aja. Oh gitu ya. Jadi kalau dagingnya hanya dibakar-bakar saja boleh ya? Iya nggak apa-apa, yang penting konsumsi garamnya itu yang harus dikurangi ya. Baik, ada lagi yang mau ibu tanya sama saya? Saya rasa cukup. Terima kasih atas penjelasannya. Iya. Semoga kedepannya saya lebih sehat lagi. Iya. Kalau boleh saya tahu lagi, tadi kan tekanan darah ibu udah turun dari 190-an dulu Iya. ya, sekarang jadi 137 udah normal ya. Untuk umur ibu sekarang berapa? 56 lebih, hampir 57. 57 ya, itu udah normal banget ibu. Kalau boleh saya tahu obat apa yang sering ibu konsumsi? Oh, saya mendapat obatnya dari dokter, ada 2 macam. Nah ini Zenicardo yang isinya amlodipin 10 mg. Kemudian ini yang diminum malam-malam saat makan malam. Kalau ini ada kandesat apa ini?
Kandesertan. Diminumnya setiap pagi. Jadi selama saya mengkonsumsi obat ini, alhamdulillah terasa lebih nyaman, terasa lebih sehat. Gitu. Ini udah berapa lama Ibu konsumsi obat ini? Udah 2 minggu. Udah 2 minggu. Kalau sebelum-sebelumnya Ibu ada konsumsi obat rutin lainnya nggak? Sama seperti yang hanya amlodipin 10 mili saja, tapi bukan yang Zinicardo ini. Ya, Beda merek aja. ya. Oke. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya, maaf mengganggu waktu Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama, Semoga lekas sama-sama. sembuh.